Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan berbicara tentang cara hemat pembelajaran online. Karena banyak orang tua yang menyerah dengan keadaan karena ekonomi. Karena satu keluarga ada 3 murid, 3 anak yang sama-sama sekolah. Mereka berebut internet, mereka berebut ponsel, mereka berebut laptop. Bahkan ada yang tidak punya sinyal, tidak punya dana untuk memberi internet, untuk membuat sinyal bagus. Bahkan ada daerah yang tidak bisa terjangkau. Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dipaksakan. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Nah, cara yang pertama, mau tidak mau kita akan melakukan pembelajaran non-online atau offline atau luar jaringan. Dengan cara sekolah harus memfotokopi materinya, memfotokopi bukunya, atau menyampaikan bukunya ke rumah dan sampaikan saja minggu ini bab sekian sampai bab sekian. Tentu harus ada pengiriman langsung lewat pos atau dikirim langsung. Itu lebih efektif. Seperti dulu sebelum ada internet, universitas terbuka mampu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan cara pengiriman bahan-bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Kirimkan saja ke rumah bahannya, buku paket yang ada di sekolah kirimkan, kemudian diberi jadwal minggu ini halaman sekian sampai sekian, minggu ini sekian sampai sekian. Nggak usah berpikir evaluasinya apa, nanti mereka akan mengerjakan itu. Jadi yang pertama pola pengiriman langsung. Bagaimana yang kedua? Nah, yang kedua dia memakai sistem kopikan ke dalam bentuk PDF, kopikan ke dalam bentuk file, lalu kirim lewat salah satu murid untuk di-emailkan. Kemudian dari email itu dikirim ke teman-teman lewat email lain, lalu dibuka di laptopnya yang tanpa jaringan. Jadi tanpa jaringan internet, anak bisa membuka naskah-naskah itu karena modulnya sudah dikemas ke dalam bentuk PDF, sudah dikemas ke dalam bentuk offline, sudah dikemas ke dalam bentuk luar jaringan atau luring. Dengan begitu siswa sangat hemat dengan pulsa, hemat dengan internet, karena tanpa sinyal pun masih bisa dibuka di laptopnya atau di komputernya. Atau kalau yang nggak punya ya kita buatkan cetaknya. Jadi yang kedua, pakai file offline, file luar jaringan. Jadi nggak usah susah, kasihan murid-murid yang ekonominya rendah. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus mendatangi rumah murid. Tentu mendatangi anak-anak yang tidak bisa menggunakan internet, tidak semua bisa. Kalau memang semua, ya kita buat grup. 5 orang di orang terdekat, 5 orang di terdekat, 5 orang terdekat. Yang penting guru jangan sampai kontak langsung dengan murid, karena memang kesehatan anak perlu kita jaga. Tapi guru datangi, apalagi di kelas-kelas awal, dia masih perlu menebalkan huruf, perlu berucap dan sebagainya. Guru memang harus telaten datang ke murid untuk pembelajaran ini, sehingga tidak menggunakan online. Kemudian cara berikutnya, guru bisa bekerja sama dengan para orang tua, datangi orang tua, beri apa yang harus bisa dilakukan orang tua, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua yang jelas tidak merugikan orang tua dalam sisi ekonomi. Orang tua siap membantu, umpama orang tua, Pak, minggu ini anak berikan ini, Pak, minggu ini anak berikan ini, Pak, minggu ini anak berikan ini, dan anak silakan jawab di halaman ini, di halaman ini, di halaman ini. Lalu para orang tua nanti akan membantu para guru melaksanakan pembelajaran di rumah. Dan memang situasi ini
tidak menyenangkan bagi kita semua, tetapi inilah keadaan yang harus kita hadapi tanpa harus merugikan ekonomi orang tua. Yang berikutnya seperti apa? Berikut ini. Nah, yang terakhir, seperti pembelajaran di sekolah, tetapi kita pakai ketua-ketua kelompok. Dalam satu kelas bagilah 4 kelompok, kalau dia 40 bagilah 10, 10, 10. Nah, ketua kelompoknya inilah yang kita beri materinya, kita beri ini, dan dia akan meneruskan ke teman-temannya. Tetapi memang tidak bisa guru harus ngotot sesuai dengan kurikulum. Karena memang keadaan lambat tidak apa-apa, yang penting prosesnya bisa berjalan dengan bagus. Dan ini situasi yang di luar dugaan, situasi yang di luar kebiasaan. Maka guru jangan ngotot harus begini, harus begini. Santai saja, yang penting ada proses dijalani oleh murid. Betul tidak? Hemat, jangkau anak-anak yang tidak mampu. Lakukan, jangan protes pada mereka karena ekonomi memang seperti ini. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.